Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Sekali lagi saya tegaskan, versi Protestantisme yang paling berbahaya adalah versi relativisme. Yang versi agresif, itu kita masih bisa sanggup tahu dan bersiaga. Tapi justru yang versi loose, let it flow, gaya Binsar Huta Barat dan Rudi Layateng teologi, itu jauh lebih berbahaya. Serigala berbulu domba. 4 pernyataan saya yang menjadikan beberapa orang tersinggung dan melaporkan ke pihak yang berwajib menurut mereka, itu menegaskan kenyataan ini. Protestantisme jauh lebih berbahaya daripada kelompok radikal manapun. Ingat, Protestantisme itu sahabat musuh di dalam selimut. Sahabat yang menikam dari belakang, lembut di depan tapi menikam di belakang. Mari kita bahas video terbaru sang relativis sejati. Pak Binsar dalam video-video ini semakin menegaskan bahwa dia seorang relativis. Kita akan lihat, dan relativisme ini jauh sangat berbahaya karena menipu di permukaan dan didukung oleh pasca kebenaran. Jadi pada permukaan it seems plausible, tapi kalau diperiksa baik-baik ternyata menggali kuburannya sendiri. Oke. Video terbarunya judulnya Patrice Allegro, Mimpi Gereja Global Standar Eksklusif. Oke. Apa yang terjadi di sini, saudara-saudari? Ya, Pak Binsar suka sekali main kata relatif. Dogma Katolik katanya cuma berlaku untuk Katolik, sama seperti UUD RI hanya berlaku bagi WNI. Analogi yang kopong itu artinya ada isi. Hukum alam dan wahyu Kristus bukan produk politik, ya. Seperti hukum gravitasi itu tidak berlaku untuk Katolik dan tidak berlaku untuk Katolik saja dan tidak berlaku untuk Protestan. Tidak. Dogma bukan pasal UUD yang bisa diamandemen 5 tahun sekali, tapi kebenaran yang turun dari firman yang jadi daging. Kebenaran tidak benar untuk Katolik atau benar untuk Protestan. Kebenaran itu benar, titik. Kalau relativisme Pak Binsar konsisten, besok dia juga harus bilang Yesus Kristus itu juru selamat hanya untuk Katolik. Sedangkan jadi kalau ini sudah benar, berarti Protestan pun tidak benar lagi, ya kan? Sedangkan untuk Protestan harus lain lagi. Silahkan, tapi itu bukan Injil, itu dagangan warung. Lalu soal konsili, disebut rapat RT salah kaprah. Protestan bikin sinode 3 tahunan, ya silahkan saja. Tapi itu bukan konsili sejati. Konsili Katolik bersifat ekumenis, universal. Dari Nicea sampai Vatikan II. Dengan otoritas mengikat seluruh gereja. Ya. Sinode Protestan hanya klub federasi yang bahkan bisa bubar besok kalau votingnya kalah. Menyamakan konsili dengan rapat RT justru memperlihatkan memang di Protestan dogma tergantung mayoritas. Demokrasi jemaat katanya, faktanya demokrasi tafsir itu melahirkan ribuan denominasi yang saling klaim Alkitabiah. Alkitab jadi seperti bola pingpong, siapa kuat teriak, dia benar. Dan Binsar sedang berteriak untuk menggolkan relativismenya yang menggali lubang sendiri. Nah, dan tuduhan bahwa umat Katolik tidak boleh menafsir, ya jelas umat Katolik tidak diajak jadi tukang karang tafsir liar. Ada magisterium untuk jaga kemurnian, ya. Sama seperti dunia medis, pasien boleh membaca jurnal, tapi resep final tetap di tangan dokter, ya. Bukan obrolan warung kopi, ya, kayak YouTube sekarang yang semua orang merasa tahu tentang Alkitab. Protestan itu bangga dengan semua bisa menafsir, tapi hasilnya 40.000 denominasi lebih baku naik satu sama lain. Itulah harga tafsir tanpa pagar. Nah, paling ironis, Pak Binsar menuduh Katolik absolut lalu mengklaim hanya Tuhan yang mutlak. Pertanyaan sederhana, kalau manusia tidak bisa pegang kebenaran mutlak, bagaimana Binsar bisa tahu Tuhan itu mutlak? Relativisme menggali kuburnya sendiri. Itu bukan logika, itu retorika kosong yang cocoknya dipakai buat bahan stand up komedi, bukan teologi. Tapi yang paling jelas di sini, Pak Binsar sendiri menegaskan bahwa Protestantisme itu memang ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Sekali lagi, Protestantisme itu ajaran manusia. Jelas kan dari 3 orang, trio Romo Luther, Pak Calvin, dan Romo Zwingli.
Saya mau tanya, Pak Binser dari pecahan yang mana dari 3 orang ini? Karena setahu saya 3 orang ini pun tidak diikuti ajaran mereka. Jadi Protestan itu memang ajaran manusia. Bandingkan dengan Katolik itu ajaran Tuhan. Jadi jelas. Credo unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Protestan bidat yang keluar dari gereja ini ada kebenaran karena ya namanya kamu datang dari Katolik ya pikul bawa ajaran Katolik kan, tetapi tidak penuh karena berada di luar. Gereja satu, kudus, Katolik, apostolik. Dogma bukan selera internal, tapi kebenaran Kristus yang berlaku universal. Apakah semua menaati? Tentu saja tidak, karena lalang dan gandum tetap tumbuh bersama. Tapi bahtera keselamatan tetap satu, bukan kos-kosan yang dibangun tiap kali sinode bosan. Ya, jadi relativisme Pak Binser ujung-ujungnya hanya satu, itu cuma dalih intelektual untuk menolak tunduk pada otoritas ilahi. Protestan itu menolak tunduk sebenarnya, non serviam. Siapa Protestan pertama? Malaikat yang jatuh. Pak Binser mau ikut malaikat yang jatuh atau mau ikut Tuhan kita Yesus Kristus? Taat sampai mati di kayu salib, atau protes sampai mati menjadi Protestan.